Minggu telah berlalu. Usaha bar kopi milik Kendra tidak pernah sepi pelanggan. Berbagai kalangan datang silih berganti, membuat Kendra dan teman-temannya semakin bersemangat. Pulang sekolah, mereka mempersiapkan tempat sebelum beroperasi tepat pukul 4 sore. Bahkan mereka harus membagi waktu untuk belajar. Tidak ada lagi yang namanya bermain-main. Mereka sangat serius sekarang. Meskipun terdengar sangat melelahkan, tekad kuat Kendra yang gigih membuat Rio dan Randi ikut bersemangat. "Ken," Randi memanggil tatkala Kendra usai membuat pesanan. Gue kagum sama Elo," puji Randi. "Kagum?" Kendra menoleh pada Randi. "Kagum kenapa?" Randi meraih jus yang disediakan Kendra. "Kalau dipikir-pikir, kita ini masih anak remaja yang doyan balapan, kesana kemari cari masalah. Doyan godain cewek-cewek. Tapi sejak Elo bertekad mau menikah sama Mbak Zena, gue dan Rio keparat." Tunjuknya pada Rio yang sedang tebar pesona pada para pelanggan. Dari yang semula gak percaya, seorang Kendra Alvan Adinata yang terkenal cuek sama kaum hawa, tiba-tiba muncul dengan keinginan kuat menikahi janda cantik beranak satu. Randi menatap Kendra dengan kagum. "Secara gak langsung, gue dan Rio ikut berubah, Ken. Kita jadi belajar cari uang bareng-bareng. Lalu bantu Elo di sini dan membangun bar kopi sama-sama. Elo udah mengubah pemikiran kami berdua, Ken. Terima kasih," jelas Randi sambil tersenyum lebar. Kendra menoleh pada Randi, temannya yang terkenal playboy dan doyan gonta-ganti pasangan. Kini jalan hidupnya telah lurus. Cara Elo ngomong itu, udah kayak papa gue, Adinata, jelas Kendra terkekeh. Randi menatap sinis Kendra. "Entah kenapa gue pengen cepat dewasa. Gue juga gak mau hidup gue begini-begini aja," jawabnya lagi. Kendra menepuk bahu Randi pelan. "Gue dukung mana yang terbaik buat Elo," jelas Kendra sambil mendukung sahabatnya itu. "Lalu, Dedi." Kendra dan Randi menoleh pada sosok yang berteriak memanggil sebutan yang biasa Kendra dengar. "Zayan," balas Kendra sambil menyongsong putranya itu. Kendra memeluk Zayan, lalu mengecup puncak kepala bocah 5 tahun itu. "Astaga anak Dedi. Sama siapa datang ke sini?" tanya Kendra mengelus rambut putranya itu. Zayan tampak tertawa bahagia, lalu menunjuk pada sosok wanita barbar yang baru turun dari mobilnya, sambil memainkan ponselnya. "Dia Barbara. Tentunya bukan sedang berkirim pesan, melainkan bermain judi online. Dedi." "Iya nak. Mau makan itu?" tunjuk Zayan pada penjual sate di tepi jalan. "Mau makan sate anak Dedi?" tanya Kendra sambil mencium pipi bocah 5 tahun itu. Kendra sangat sayang pada bocah gemas ini. Zayan mengangguk dan menarik tangan Kendra, membuat remaja 19 tahun itu mengikuti kemana putranya pergi. "Randi, gue keluar sebentar," teriak Kendra pada Randi yang tampak terbodoh menatap seseorang yang tengah mengomel-ngomel marah-marah pada ponselnya. "Ayolah Zeus. Kalau kamu tidak turun, aku datangi bos pemilik situsmu ini ya. Jangan main-main sama gue." Suara Barbara terdengar mengomel. Sejak tadi dia bertaruh dari kediaman Zena sampai ke kafe Kendra, namun belum sekalipun menang. Banyak orang ingin menyapa, namun entah kenapa takut mengganggu wanita barbar itu yang tengah bermain judi. Serit. Barbara menarik kursi, namun tak kunjung dia duduki. Matanya masih fokus pada judi 9 naga yang sedang mempermainkan emosinya. Randi jadi gemas sendiri melihat Barbara yang ingin duduk antara mau duduk dan berdiri kembali, begitu terus berulang-ulang. "Dan, duduk dulu nyonya," ucap Randi mendudukkan Barbara seketika. Fokus Barbara sontak berubah. Remaja belasan tahun tampak tengah mendudukkan dirinya di kursi itu. Lalu Randi menatap layar ponselnya. Kalau main di situs yang sama, sudah berkali-kali pasang taruhan dan tidak menang juga, ada baiknya daftar di situs lain yang sejenis. Dengan akun yang lain. Randi tampak mengambil alih ponsel itu.
Barbara tampak heran menatap remaja belasan tahun itu. "Hei, siapa kamu?" tanya Barbara heran. Kenapa berani-beraninya seorang bocah mengusik kesenangannya? Saya ini orang nyonya," jawab Randy lalu mengembalikan ponsel Barbara. "Mainkan dahulu di situs ini, rasakan perbedaannya," ucap Randy lalu beranjak dari sana. Tak lupa Barbara terlihat bagaikan orang bodoh. Sebab baru kali ini ada remaja yang terlihat tidak takut melihat penampilannya yang sudah mirip nenek lampir ini. Siapa bocah bau kencur yang paham judi dengan cermat seperti ini? Ucap Barbara kebingungan. Barbara mungkin dewa judi di nyaris semua kasino, namun di perjudian online jenis slot dan domino, Barbara merasa bagai pemula kembali. Lalu segelas kopi panas pun sudah tersedia di atas meja, tanpa Barbara memintanya terlebih dahulu. Dan, boom! Barbara melihat ke arah ponselnya, dan Zeus memuntahkan uang puluhan juta rupiah dari permainan yang baru saja ditukar remaja itu. Barbara tampak tersenyum. "Boleh juga wawasan judimu bocah bau kencur." Barbara menyeruput kopi buatan remaja yang tidak tahu siapa namanya itu. "Bahkan kopi buatanmu terasa cukup manis, meski aku belum mengaduknya," ucap Barbara tersenyum. Seketika langit Jakarta menjadi cerah. Sang dewa judi tampak sumringah. "Ya salam Barbara." Di kantor Maheswari Glowers, tampak Zena tengah fokus mengerjakan banyak uji coba yang mereka sebar di jalanan hari ini. Cara Zena mencari perhatian para remaja atas produk barunya terbilang sangat unik. Dia akan meminta para anak remaja untuk mereview produk tanpa nama dan secara diam-diam. Bukan parfum dan juga kosmetik yang tengah Zena siapkan saat ini, melainkan sebuah produk keluaran terbaru Maheswari Glowers yang unik dan siap menggemparkan banyak hati remaja dan para ibu-ibu rumah tangga. "Ini bagus hasilnya. Aku sangat suka review jujur seperti ini, tidak ada embel-embel nama Maheswari Glowers. Jadi semuanya terasa alami," jelas Zena pada bagian pemasaran produk baru mereka. Lalu, tampak Tika berjalan menuju ruangan kerja Zena. "Nona, pihak Devans ingin bertemu dengan Anda," jelas Tika. Zena tampak mengerutkan dahinya. "Mario," Tika mengangguk. "Untuk apa?" "Mereka ingin menyelesaikan kejadian dahulu itu, lalu mencoba untuk menjalin relasi kembali dengan kita," jelas Tika. Zena menoleh pada proposal yang diberikan Tika. "Prospeknya bagus. Kalau kami bergabung, hasilnya akan meledak dan keuntungan akan masuk ke rekening kedua belah pihak," jelas Zena setelah membaca kontrak itu kepada Tika. Tika tampak optimis dan semangat. "Lalu, apakah Nona akan setuju?" tanya Tika kembali. Zena mengembalikan kontrak itu pada Tika. "Aku sudah memilih satu produksi rumahan untuk bekerja sama denganku. Dan katakan pada Devans, aku tidak akan melupakan perbuatan mereka." "Paham," ucap Zena tegas, membuat Tika diam dan menunduk. Zena tampak berjalan meninggalkan bawahannya itu, lalu menuju Elga, salah satu pekerja baru yang banyak memberikan kontribusi ide yang fresh untuk produk yang akan Zena launchingkan beberapa saat lagi itu. Tika berbalik dan menuju ruang di mana pihak Devans berada. Sedangkan Zena dan Elga terlihat serius membahas industri rumahan yang terdiri dari para ibu-ibu, single parent, dan remaja yang tengah berusaha mencari uang untuk biaya sekolah maupun hidup mereka. "Ini ide yang bagus Elga. Sudah sangat lama aku ingin mewujudkan ide-ide manis yang menguntungkan pihak industri rumahan yang sedang berkembang," tunjuk Zena pada grafik perkembangan usaha rumahan yang biasanya ditekuni pada ibu-ibu itu. "Saya akan lakukan riset lagi, dan jika memang pilihan kita pada industri yang ini tepat, pastinya Maheswari Glowers tidak hanya terkenal karena produk mahal berkualitas bagusnya, namun produk yang merakyat," jelas Elga yang membuat Zena lega, lalu beranjak menuju ruangannya. Tampaknya putranya Zayan tengah menghubunginya. Dan begitu panggilan itu tersambung. "MOMMY!" teriak Zayan tatkala panggilan video itu tersambung.
Anak Momi sayang, lagi di mana ini? Ucap Zena tatkala Zayan terlihat tenang memakan sate. Hidangan favoritnya setelah mengenal Kendra. Sama Dedi. Tunjuknya pada Kendra yang tengah membuat minuman. Lelakinya itu tampak tengah melambai-lambaikan tangannya sambil tersenyum manis. I love you. Gerak bibir Kendra menyampaikan cintanya pada Zena. Gadis itu pun tersipu malu-malu bak anak remaja yang tengah dimabuk cinta. Kapan Za sampai di sana dan sama siapa nak? Tanya Zena pada putra gemasnya itu. Sama Oma Bara-Bara. Jawabnya. Hei, Barbara nak. Ucap Zena membenarkan ucapan buah hatinya itu. Zena rasanya frustrasi tatkala mengajari Zayan menyebut nama neneknya itu dengan benar. Momi pulang lama hari ini? Tanya Zayan sambil menggigit daging dalam tusukan itu. Zena tahu, Zayan rindu bermain bersama Dedi dan mominya. Nak, Momi usahakan ya nak. Mom juga kangen main monopoli sama Za, sama Dedi. Jawab Zena bernada sedih. Zayan tampak mengangguk. Akhir-akhir ini bocah itu tampak kesepian. Dia hanya bermain bersama Tini dan Sumi, lalu dengan Oma Bara-Bara. Rasa hatinya sepi sekali. Zena menutup sambungan panggilan video itu, setelah terlebih dahulu memperhatikan lelakinya yang tengah menyiapkan beragam pesanan. Aku merindukan kalian berdua, Kendra dan Zayan. Rindu sekali. Zena menyandarkan kepalanya di kursi, lalu memejamkan kedua matanya perlahan. 6 minggu lagi. 6 minggu lagi, semuanya akan berakhir. Dan aku harus bisa menahan ini semua. Ucap Zena dengan hati sedih. Lalu beranjak dari sana, ada pasar yang harus dia taklukkan. Kemudian, Elga, ayo kita berangkat survei. Ajak Zena pada bawahannya itu. Wanita berkacamata dan berpenampilan khas itu mengangguk. Tika yang menuju ruangan di mana Zena berada semula tampak menatap Zena dan Elga keluar bersamaan. Tika, awasi kantor. Kami akan survei dahulu, dan seperti biasa, kamu tahu kan apa yang harus dilakukan? Tanya Zena pada Tika. Tika mengangguk mengiyakan, lalu kembali menatap sang bos dan Elga yang tengah berjalan menuju pintu lift. Kedua tangan Tika mengepal. Entah mengapa saat ini, sejak Zena dan Kendra merubah hubungan mereka menjadi lebih serius, sejak saat itulah Tika bagai tidak dianggap sama sekali oleh Zena. Padahal apa yang difikirkan Tika tidak seperti itu adanya. Zena sengaja meletakkan Tika di kantor, lantaran Tika yang bisa diandalkan tatkala Zena survei di luar kantor dan turun ke lapangan. Klotak-klutuk. 6. Teriak Randi tatkala kocokan dadunya muncul di angka 6. Lalu menjalankan pionnya 6 langkah. Beli-beli. Beli Monaco. Teriak Randi heboh yang membuat Rio dan Barbara melirik mengutuk remaja kampret ini. Mbak Nola selaku yang bertindak sebagai bank, tampak tengah melakukan proses pembayaran dan pembangunan rumah dan hotel milik Randi. Mereka tengah bermain monopoli, perjudian klasik dengan uang mainan, sistem permainan keliling dunia, yang dilakukan dengan pengocokan dadu. Siapapun yang melewati Monaco, akan bayar mahal. Jelas Randi begitu semangat. Zayan tampak menatap wajah Randi. Wah, Uncle Randi sudah banyak rumah. Uncle Rio masih hidup di jalanan, Oma Bara-Bara kalah. Zayan terlihat menikmati ketiganya yang tengah bermain monopoli. Rasanya sangat seru. Sedangkan Kendra membiarkan ketiga pekerjanya bermain. Hari baru pukul 8 malam, namun kafe hari ini lebih banyak pesanan take away. Jadi mereka jauh lebih santai. Curang. Masa kamu-kamu saja yang menang, bocah bau kencur. Omel Barbara tampak tidak terima jika dia dikalahkan oleh bocah 19 tahun ini. Randi tampak tersenyum bangga. Mungkin tatkala bermain judi dari meja ke meja, Nyai memang suhunya. Tapi jenis permainan kayak gini, jangan remehkan saya. Ucap Randi menyombong. Barbara melihat kesal pada remaja ini. Entah kenapa sejak tadi, Randi terlalu aktif mengusiknya, bagaikan cari perkara saja.
Oh, begitu ya. Bagaimana kalau kita main kartu remi? Tantang Barbara. Silahkan, siapa takut? Balas Randy menerima tantangan. Rio dan Zayan hanya saling tatap, melihat kedua orang ini tampak ingin bermain judi dengan taruhan coretan pantat kuali yang hitam. Gue gak ikutan ya, ucap Rio. Namun Randy dan Barbara sontak menoleh. Gak bisa, harus ikut, ucap keduanya serempak, dan membuat keduanya juga ikutan terkejut. Kok ikut-ikutan sih? Tuduh Barbara. Gak ada ikut-ikutan Nyai, hanya keceplosan. Belas Randy. Eyalah. Keluh Rio hanya bisa menghela nafas. Dia merasa bagaikan orang yang teraniaya. Nola mengambil satu kuali dari dapur. Kendra tampak memperhatikan keempat orang absurd itu. Entah main apa ajalah keempat generasi berbeda ini, ucapnya heran. Lalu mengambil sampah yang sudah dikumpul. Penjualan hari ini bagus seperti biasanya. Kendra rasanya ingin cepat-cepat pulang, agar bisa belajar untuk ujiannya yang hanya tinggal beberapa minggu lagi. Kendra berjalan menuju tempat sampah, lalu membuang sampah yang dia bawa. 2 karung besar banyaknya. Hufet. Banyak juga sampah dari kafe kami, ucap Kendra lalu berusaha meregangkan tubuhnya. Angin bertiup sepoi-sepoi. Dia menatap langit malam ini. Kendra tengah menunggu kekasihnya itu, yang berkata Zena akan tiba beberapa saat lagi. Namun sampai setengah jam berlalu, Zena belum juga datang. Rasanya Kendra sudah merindukan kekasihnya itu dengan sangat. Berat juga ternyata menahan rindu, ucap Kendra tanpa sadar. Lalu membiarkan angin meniup-niup wajah tampannya yang mulai ditumbuhi bulu-bulu halus. Dan sebuah tangan tampak memeluk tubuhnya dari belakang. Kendra terkejut, lalu membalikkan tubuhnya begitu saja. Astaga! Balen! Teriak Kendra terkejut sekali, lalu segera melepas pelukan wanita itu yang menempel layaknya ulat bulu. Lepas! Lepaskan! Teriak Kendra lagi, namun Leni tampaknya tidak ingin melepaskan pelukan eratnya. Gak mau Kendra, gak mau, ucap Leni setengah berteriak. Kendra syok melihat wanita jelmaan kuntilanak ini memeluk tubuhnya dengan pakaian yang cukup seksi. Lepaskan aku mbak, lepas. Kendra berusaha untuk melepaskan pelukan ulat bulu ini. Aku gak mau Ken, kamu harus jadi milik aku. Harus pokoknya. Jelas Leni yang terdengar sangat gila. Kendra melebarkan bola matanya mendengar hal itu. Apa? Bah jangan gila, atau aku akan bersikap kasar, teriak Kendra mengancam. Namun Leni tetap memeluk Kendra. Kamu mau kasarin aku? Kita lihat saja ya Kendra, ucap Leni melepas pelukan itu. Kendra yang berhasil lepas akhirnya melega, namun satu hal tidak terduga terjadi. Serit. Leni mengoyak bajunya sendiri. Mbak mau apa? Tanya Kendra kebingungan. Lalu, tolong aku mau diperkaos, teriak Leni yang membuat Kendra menatap tidak percaya. Wanita ini bisa melakukan hal gila semacam ini. Hentikan Mbak Leni, Mbak memang gila, teriak Kendra mencoba pergi dari sana. Namun, bro, Leni ternyata tidak cukup hanya melakukan hal itu. Melihat banyak orang yang berlari menuju tempat pembuangan sampah itu, Leni menabrak tubuh Kendra, lalu berusaha untuk mencium remaja itu. Kendra menolak dan melawan Leni. Bu! Tanpa sengaja Kendra memukul wanita bangsat itu, dan sudah dapat ditebak. Hua! Tolong dia mau perkaos saya, ucap Leni yang membuat Kendra serasa tidak habis pikir sama sekali. Oh bajingan kamu ya. Gak punya uang ya, mau sewa perempuan. Malah mau nyerang wanita kayak gini. Teriak beberapa orang yang terlihat menghakimi Kendra saat ini juga. Kendra kebingungan. Terlihat ribut-ribut di tempat itu memancing banyak orang berkumpul, termasuk Randy, Rio, dan Barbara. Tidak hanya itu, bahkan mereka yang menangkap basah Kendra terlihat mulai main hakim dan memukul Kendra yang kini telah dikepung. Buh! Hentikan!
teriak Randi memecah keributan itu. Tampak Kendra sudah ditangkap dengan tuduhan ingin memperkaos Leni. Keadaan semakin ricuh, terlebih saat kian banyak orang berkumpul. Leni yang merasa tengah menjadi korban, hanya menangis terseduh-seduh. Dan di saat itu pula, mobil Zena tiba, dan dia melihat kekasihnya tengah dihakimi. Ada apa ini? Kendra, pekik Zena yang terkejut setengah mati. Menyaksikan kekasihnya tengah ditangkap orang-orang. Ini lelaki ini, mau anu perempuan itu. Tunjuk seorang warga yang telah memanggil polisi. Zena menoleh pada Leni. Apa? Memperkaos? Tanya Zena tampak kebingungan. Tidak mungkin, ucap Zena. Kenapa tidak mungkin? Lihatlah Nona, tempat ini gelap, dan kami melihat lelaki itu memukul korban lantaran tidak mau membuka pakaiannya. Jelas warga lainnya. Randi masih mencoba melerai orang-orang yang mencoba menghakimi Kendra, sedangkan Rio mencoba untuk membuat Zena kekasih Kendra tidak mempercayai hal itu. Mbak Zena, jangan didengarkan, ini semua ganjil, jelas Rio yang membuat Zena kebingungan. Ganjil? Heh, aku ingin dipukul sama lelaki itu karena tidak mau membuka rokku, dan Hicks. Dia memaksaku dan merobek pakaianku, lalu memukul hidungku. Teriak Leni tidak terima. Hidungnya berdarah lantaran ditonjok Kendra. Kendra yang mendengar bahwa dirinya difitnah, sungguh membuat hatinya tidak terima, lalu menggelengkan kepalanya. Bohong, ucap Kendra yang kini tengah ditahan beberapa orang. Zena bingung, sangat bingung saat ini. Niat hatinya berlari ke tempat ini untuk memeluk kekasihnya, namun malah kenyataan gila yang sulit dia percayai ini terjadi di hadapannya. Polisi datang di saat-saat tengah genting. Zena mundur seketika, lalu menatap sekeliling yang seakan menghakiminya. Dan berlari dari sana, membuat Kendra terdiam. Mbak, ini semua fitnah Mbak. Kendra dibawa ke kantor polisi saat itu juga. Randi ingin ikut namun dilarang. Alhasil Randi dan Rio berbagi tugas. Kekacauan ini sudah di luar batas. Leni dibawa ke rumah sakit untuk melakukan visum. Tampak seseorang di sana tengah memperhatikan itu semua dari balik kaca mobilnya. Senyum terbit di bibirnya itu, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Pertanda permainan telah diselesaikan dengan cepat. Sementara mereka semua melupakan satu orang perempuan yang tampak berdiri sambil menyalakan satu batang nikotin. Permainan klasik. Kalian lupa ya, aku ada di sini. Ucapnya ingin menghisap nikotin itu lagi, namun dia tahan sebab nikotin bisa membuatnya cepat-cepat bertemu ajal. Sialan, lebih baik ompong daripada kena kanker paru-paru. Ucapnya menahan tawa. Lalu meraih ponselnya. B127YX. Ikuti dan tangkap orang itu. Perintahnya. Lalu mematikan ponselnya, dan melakukan panggilan lainnya. Apa yang kamu dapatkan? Bawa padaku sekarang, dan semua yang terjadi di tempat ini, bereskan. Terutama orang bayaran yang sengaja menyudutkan calon menantuku. Setelah mendapat jawaban, wanita itu tampak mematikan ponselnya kembali. Mau senang-senang sambil main remi saja susah. Ada saja kelakuan pembenci putriku. Ucap Barbara menghela nafas, lalu melangkah menuju bar kopi milik Kendra. Dia harus mengamankan tempat itu, lalu membawa cucunya yang sedang menangis pulang. Susahnya jadi seorang ibu. Ucap Barbara menarik nafas lelah. Ini fitnah Pak. Saya tidak pernah mencoba memperkaos wanita berpenampilan seperti kuntilanak itu Pak. Jelas Kendra yang kini tengah berada di ruang interogasi. Sang penyidik tampaknya meragukan penuturan Kendra, terlebih saat ini wanita yang mengaku sebagai korban itu tampaknya memiliki penggakuan yang didukung para saksi yang memberatkan penggakuan lelaki ini. Mereka memiliki bukti, kamu tidak bisa melakukan pembelaan kalau bukti itu saya tunjukkan pada kamu. Ucap sang polisi dengan tegas. Bukti? Tanya Kendra. Sang polisi mengangguk.
Tampak lelaki berkumis itu tengah memutar potongan video CCTV yang mengarah ke jalan. Kendra tidak mempercayai apa yang dia lihat ini. Rekaman ini diambil dari sisi jalanan yang banyak menguntungkan Leni, sedangkan bagian Leni memeluk Kendra dengan sengaja tidak terlihat sama sekali. Sumpah Pak, rekaman ini tidak akurat. Coba periksa rekaman yang mengarah ke tempat pembuangan sampah, pinta Kendra. Namun, Brak, jangan membuat alibi tidak jelas. Sudah jelas-jelas kamu memukul wanita itu, dan mencoba memperkaosnya. Tegas sang polisi yang membuat Kendra mengeratkan jemarinya. Sungguh rasanya sialan dan menyakitkan sekali, terlebih saat mengingat Zena menangis dan pergi dengan tatapan tidak percaya. Mbak Zena, tolong percayalah padaku Mbak. Tidak mungkin aku ingin memperkaos kuntilanak itu. Jerit hati Kendra dengan tangan di borgol. Sementara itu, keluarga Kendra langsung datang ke kantor polisi. Randi dan Rio menjelaskan secara detail. Mama, pekik Adinata tatkala melihat Luciana hampir pingsan saat mendengar tuduhan terhadap putranya. Tenangkan diri Mama, di sini semua kebenaran akan terungkap Ma. Kendra kita tidak mungkin tergoda dengan wanita sihir itu. Tunjuk Adinata tatkala melihat Leni yang masih terseduh-seduh saat keluar dari ruangan pelaporan. Dan di saat itu pula, wajah Luciana terangkat dan sontak menerjang wanita itu. Plak! Luciana melompat dan menerjang wanita itu begitu saja. Aregegegeh! Tolong! Leni berteriak kesakitan dan ketakutan, sebab Luciana menjambak rambut Leni sekuat tenaga. Dasar kuntilanak berambut warna-warni, tidak mungkin anak saya mau memperkaos kamu, hah, sialan. Luciana mengamuk menggila, lalu Leni berteriak-teriak berusaha untuk melepaskan cengkraman tangan Luciana. Lepaskan aaaaaaaaaa. Sakit. Teriaknya mengadu kesakitan. Namun bukan Luciana namanya jika tidak menghajar semua orang yang ada di tempat ini. Luciana Baksinga mengaum tatkala putranya terfitnahkan. Belum pernah rawa-rawa kamu aku botaki ya. Biar kacang dan lubang ranjau milikmu itu aku hajar. Amuk Luciana membabi buta. Sabar mah, Mamah. Adinata pun kehebohan, bahkan kepala botaknya berkali-kali terkena tonjokan. Hentikan nyonya, tolong hormati kami, ini kantor polisi. Teriak sang bapak polisi yang berusaha untuk melerai keduanya. Leni terus berteriak-teriak kesakitan. Sungguh Luciana sangat mengerikan kalau sudah mengamuk. Namun, tidak akan saya lepaskan betina gatal macam ini. Teriak Luciana. Keadaan benar-benar menghebohkan, membuat siapapun yang melihat ini semua akan sakit kepala. Zena menangis di kamar putranya. Pintu dia kunci. Matanya sembab karena terus menangis dan tidak mempercayai apa yang terjadi dengannya ini. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Rasanya saat ini, menangis adalah bagian terbaik yang bisa dia lakukan kini. Zayan memeluk sang mama. Mom, jangan menangis lagi. Pinta Zayan dengan wajah sedih. Kedua bola mata bocah itu berkaca-kaca. Tidak tega rasanya melihat sang mama terus meneteskan air matanya. Mom, apa kita pergi saja? Tinggalin semuanya. Ucap Zayan yang melihat sang mama terus-menerus menangis dan wajahnya sudah begitu sembabnya. Zena menoleh pada sang buah hati. Za mau temani Momi kemanapun? Tanya Zena dengan derayan air mata dan dada yang terasa begitu sesak. Wanita yang tengah pencemburu tidak akan mampu berpikir dengan normal. Zayan mengangguk. Ayo kita pergi saja Mom. Zayan meletakkan satu buah kartu bekas permainan monopoli di bar kopi milik Kendra. Zena memeluk kembali buah hatinya itu. Tangisannya kian terseduh. Tidak dia hiraukan lagi gedoran para maid pelayan di balik pintu kamar ini. Ayo nak, kita pergi saja. Kita pergi berdua saja. Ucap Zena menatap wajah sang buah hati. Zayan kembali menghapus air mata yang berderai di pipi sang mama yang tidak pernah Zayan lihat menangis selama ini.
Baru kali ini, bocah 5 tahun itu menyaksikan sendiri bagaimana sang mama menangis. Dedi, Za kecewa sama Dedi. Bocah 5 tahun itu memeluk erat tubuh sang mama. Rasa-rasanya dia tidak ingin melihat sang mama jauh lebih terluka dari ini. 3 jam kemudian. Nona, kami sudah mengamankan B127YX, isinya seorang wanita. Berambut sebahu dan kini sedang pingsan tidak sadarkan diri. Ucap salah satu orang kepercayaan Barbara. Amankan dia, jangan sampai ada satu orang pun yang mengetahui jika dia hilang. Lalu rekaman CCTV yang aku suruh selidiki, dan ponsel wanita itu? Tanya Barbara. Sang lelaki menyerahkan semuanya pada Barbara. Bahkan ponsel itu sudah terbuka kuncinya. Barbara membaca pesan itu satu persatu. Persis yang aku duga, ucap Barbara. Sekarang, kamu aku tugaskan untuk mencari Leni. Tangkap wanita ular itu, dan bawa ke sini. Sekarang. Titah Barbara yang diangguki oleh tangan kanan wanita ini, dengan tatapan mata elangnya. Dia memperhatikan rekaman asli CCTV dari sudut berbeda yang sengaja wanita berambut sebahu yang menaiki sedan itu sembunyikan. Rencana murahan, tentu saja akan cepat sekali ketahuan. Kalian mungkin mengingat Zena itu lemah, tapi kalian lupa siapa aku yang menjadi pelindung putriku. Barbara tersenyum menatap 2 bukti kuat di tangannya. Sebentar lagi, dia akan bertemu dengan ular sendok bernama Leni Lambretta itu di tempat ini. Leni berjalan menuju kediamannya. Rasanya kulit kepalanya nyaris lepas. Tarikan tangan wanita bernama Luciana itu sangat kuat. Wanita sialan itu, ucap Leni sambil berjalan setengah mengangkang. Rawa-rawa miliknya benar-benar dijambak kuat. Rasanya sungguh gila sekali. Tarikan tangannya lebih kuat dari Zena, kepalaku rasanya ikut lepas. Keluh Leni berjalan terlatih-tatih. Lalu meraih ponselnya, dan menghubungi wanita yang menjalin kerjasama dengannya, agar membayar kesepakatan yang sudah mereka jalin. Kemana sih Tika ini? Di telepon kok tidak angkat-angkat? Keluh Leni mulai kesal. Dia dan Tika menjalin kerjasama dadakan beberapa waktu yang lalu. Flashback beberapa hari yang lalu. Apa? Kerjasama? Apa aku tidak salah dengar? Ucap Leni tatkala usai menghajar lelaki bernama Sutikno itu. Tika datang tiba-tiba tepat pukul 2 dini hari, usai penggerebekan di rumah Zena berlangsung. Tidak tertarik berada di pelukan Kendra. Tawar Tika menunjukkan foto Kendra dengan balutan keringat yang Tika ambil tatkala Kendra usai bermain dengan Zayan. Glek. Selaiva Leni naik turun. Rasanya dia ingin sekali merasakan dada bidang itu saat ini juga. Liurmu menetes jeng Leni. Tunjuk Tika. Leni sontak mengusap bibirnya. Sialan Tika, kamu memang paling tahu tipe lelaki apa yang jadi incaranku. Ucap Leni bahagia. Tika tampak tertawa. Dasar ganjen. Jebak dia, katakan bahwa dia ingin melecehkan kamu jeng Leni, lalu laporkan ke kantor polisi, dan mintalah Kendra menikahimu. Mudah bukan? Ucap Tika meletakkan satu buah cek di atas meja. Leni membelalakkan matanya. Ini serius. 50 juta. Ucap Leni terkejut. Tika mengangguk, lalu menatap wajah Leni. Ini baru uang muka. Sisanya jika semua terlaksana dengan baik, dan pernikahan mereka batal. Jelas Tika mengatakan kesepakatan. Leni meraih cek itu, lalu menyimpannya di balik bra miliknya. Cih, menjijikkan. Ucap Tika melihat kelakuan Leni. Namun bukan Leni namanya jika dia tidak membalas perkataan Tika. Menjijikkan mana dengan kamu Tika? Kamu yang merupakan asisten kepercayaannya Zena, bahkan kamu itu orang terdekatnya. Kenapa mengkhianati Zena? Sindir Leni. Tika menatap wajah Leni dengan tatapan sinis. Bukan urusan jeng Leni. Tika berdiri seketika. Penampilan dia sangat berbeda malam ini. Kerjakan apa yang harus jeng Leni lakukan. Selesai semuanya akan aku kirim sisa uangnya.
Dan kalau gagal, aku yang akan menghancurkan kamu Jeng Leni, ingat itu. Ancam Tika lalu pergi dari sana. Leni masih tidak mengerti apa yang ada di pikiran wanita yang sudah bekerja dengan Zena 4 tahun lamanya ini. Kenapa Tika menginginkan kehancuran hubungan Kendra dengan Zena? Leni jadi bingung sendiri. Mereka ini kenapa jadi saling menyakiti begini ya? Ada apa dengan Tika? Apa jangan-jangan? Leni melebarkan kedua bola matanya. Tika naksir sama Kendra juga. Tebak Leni yang masih kebingungan. Kalau dia suka sama Kendra, kenapa harus aku yang menggoda? Kenapa bukan dia? Leni masih bertanya-tanya, lalu, bodoh ah. Yang penting semuanya akan jadi milikku, uang total 100 juta, dan Kendra berondong aduhai. Leni kegirangan bila mengingat hal itu. Flashback end. Kenapa gak angkat panggilan aku sih Tika? Leni berjalan dengan pelan. Sudah lebih dari 10 kali dia menghubungi Tika, namun tak kunjung dijawab sama sekali. DUGH. Aduh. Teriak Leni tatkala bertabrakan dengan seseorang. Hei, kalau jalan pakai mata dong, lihat ini hidung aku berdarah lagi. Amuk Leni menahan sakit. Bekas tonjokan Kendra benar-benar denyut sekali. Lelaki bertopi itu hanya diam, lalu membuka karung gandum yang cukup besar. Kamu mau apa bawa-bawa karung? Leni mundur beberapa langkah. Namun belum lagi tanyanya sempat dijawab, lelaki yang satunya lagi yang ada di belakang Leni sontak menutup mulut wanita ular itu dengan kloroform. Leni berontak mirip ayam yang hendak dipotong, lalu pingsan dan lunglai seketika. Sang lelaki yang membawa karung besar itu memasukkan tubuh Leni yang sudah tidak sadarkan diri ke dalam karung. Lalu membawanya bak beras yang dipanggul di bahunya, kemudian meninggalkan tempat ini sebelum para satpam berkeliling meronda. Bro, karung goni itu dilempar begitu saja di depan Barbara yang tampak tengah memperhatikan semua video dan seluruh aset milik putrinya Zena yang dimanipulasi Tika. Tika, oh Tika, nakal sekali kamu ya. Ucapnya lalu menoleh pada Leni yang masih di dalam karung. TCK. Ular memang cocoknya ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. Ucap Barbara tatkala tubuh Leni terlihat pingsan tidak sadarkan diri. Lalu Barbara menoleh pada anak buahnya itu. Ambilkan air 1 ember. Aku akan membangunkannya. Pinta Barbara sambil memencet permainan judi online yang kini tampaknya tengah menanti Zeus yang tak kunjung turun. Ini nyonya, ucap sang bawahan. Barbara tampak tersenyum, lalu mematikan permainan judinya itu. Zeus memang tidak turun hari ini, naga juga tidak ingin menghampiriku, namun... BYURRR. Leni terbatuk-batuk. Aku bisa menggantikan Zeus malam ini, dan turun ke jalanan, untuk menghajar siapa saja yang berani mencurangi putriku. Barbara menatap Leni yang tampak baru saja sadar dari pingsannya. Nafasnya megap-megap, persis ikan buntal yang baru diangkat keluar dari perairan. Aku di mana? Tolong, tuh. Set. Potong Barbara tatkala melihat Leni tengah meminta tolong. Dek. Suara ini. Ini kan. Leni diam membisu. Dia pikir rencananya sudah sangat sempurna, sehingga dia merasa sudah tidak perlu takut pada Barbara, wanita penjudi berbahaya itu. Namun dengan adanya dia di tempat ini, basah kuyup dan masih terbalut karung goni, sudah dapat dipastikan dia telah ditangkap Barbara. SERRRR. Bulu kuduk Leni meremang. Tubuhnya seketika merinding bagai bertemu dengan malaikat maut. Dan, halo Leni, kita ketemu lagi. Dek. Kedua bola mata Leni melebar bak telur mata sapi, lalu menoleh pelan-pelan ke arah suara. Mampus aku. Kakanjeng Mamami. Jantung Leni rasanya mau copot, melihat wanita berambut merah yang tersenyum di hadapannya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya,
Dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.